الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا Ya baik, pemirsa Gamalama TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami Gamalama TV berkesempatan untuk menyampaikan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi ini langsung dari Sofifi di Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi. Pemirsa Gamalama TV, direncanakan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini akan berlangsung pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Saat ini gema takbir telah terdengar seantero daratan Oba yang saat ini Anda dapat menyaksikan secara langsung di layar TV Anda. Perlu kami informasikan pemirsa Gamalama TV bahwa yang akan bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Id kali ini adalah Haji Irwan Tamsoa MPD selaku imam utama Masjid Raya Syaful Khairat, dan bertindak sebagai khotib dalam Idul Fitri kali ini adalah Dr. Fahrul Abdul Muid. Beliau ini adalah akademisi dari Yayan Ternate. Pemirsa, para jamaah sudah mulai berdatangan memenuhi Masjid Raya Syaful Khairat. Direncanakan juga yang akan hadir dalam sholat Idul Fitri kali ini adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, dan tentunya beberapa Forkompimda yang akan menyempatkan diri hadir di saat pelaksanaan Idul Fitri di pagi ini. Biar lebih tertib begitu jemaah, mohon untuk bisa langsung mengambil saf-saf yang depan. Baik pemirsa Gamalama TV, saya akan mengantar Anda untuk menyaksikan pelaksanaan sholat Id langsung dari Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi. Selamat menyaksikan.
La
yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon saf-saf yang depan diisi dulu, karena insya Allah kita akan memulai pelaksanaan sholat di jam 8. Namun sebelumnya nanti akan ada sambutan. Jadi mohon jemaah sekalian mungkin bisa langsung menyesuaikan ke saf-saf yang depan ya, tidak nanti terpencar-pencar. Di sebelah kanan mungkin masih kosong, mungkin bisa diisi dulu. Di samping kanan saya, jangan dulu ke belakang tapi ke samping-samping dulu biar lebih rapi jemaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Saful Khairat beserta pengurusnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melaksanakan sholat di jam 8. Karena itu bagi jemaah yang masih berada di luar masjid mungkin segera mempercepat langkahnya untuk sampai ke masjid, karena nanti kita melaksanakan sholatnya di jam 8. Kemudian jemaah sekalian yang masih di belakang mohon langsung menyesuaikan ke depan. Yang samping kanan masih kosong bisa diisi dulu, karena nanti kalau pelaksanaan salawat nanti para petugasnya tidak repot, jadi tidak berpencar-pencar, ikuti garis saf yang sudah ada. Jadi mohon untuk bisa menyesuaikan dengan saf-saf yang sudah ada. Kemudian yang berikut, sebelum kita masuk ke sambutan, kami menyampaikan dulu perihal zakat untuk Masjid Saful Khairat. Yang pertama, zakat yang diterima atau yang diserahkan ke UPZ Masjid Saful Khairat adalah untuk zakat fitrah itu sebesar 19.405.000 dan beras sebanyak 125 kg. Kemudian untuk zakat mal yang masuk adalah 106.235.000 rupiah. Kemudian infak dan sedekah sebesar 12.625.000 rupiah. Total semuanya adalah 138.260.000 rupiah. Dan ini sudah diserahkan atau dibagikan ke mustahak sebanyak 155 mustahak yang tersebar di seluruh Daratan Toba Utara. Kami menyampaikan terima kasih kepada para muzaki yang sudah mempercayakan zakatnya atau menyerahkan zakatnya untuk didistribusikan oleh UPZ yang ada di Masjid Saful Khairat. Kemudian
yang bertugas pada hari ini. Yang bertugas pada hari ini, khatib kita insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fakhrul MA, dosen dari Institut Agama Islam Negeri Ternate. Selamat datang Pak di Masjid Safrul Khair. Kemudian, dan beliau juga adalah dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Kemudian yang kedua yang bertindak sebagai imam, insya Allah nanti imam kita Ustadz Irwan Tamsoa LC MPD. Kemudian yang berikut kita akan mengikuti dulu sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Id. Kita ikuti dulu sambutan insya Allah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DKM yang diwakili oleh Ketua Imarah. Kepada beliau Ustaz Irwan Alsi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili Dewan Kemakmuran Masjid Raya Saful Khairat Provinsi Maluku Utara dengan ini menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada semua jamaah atas partisipasi kontribusi selama bulan Ramadan maupun pada salat Id hari ini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan. Kami meyakini dan kami mengakui masih terdapat kekurangan di sana sini, tapi insya Allah itu semua selama ini ada masukan dari para jamaah sehingga selalu ditutupi, selalu diperbaiki, bahkan termasuk layanan kemudian fasilitas umum ini juga bagian dari masukan semua jamaah sehingga terus diperbaharui. Kemudian tak lupa kami ucapkan juga kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selama ini selalu mendampingi dan mensupport, karena masjid ini langsung ditangani oleh provinsi sehingga segala hal ihwal yang berhubungan dengan kegiatan maupun fasilitas yang ada adalah bagian tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Barangkali itu sambutan yang terakhir, permohonan maaf yang sebesar-besarnya tentunya dari kami kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama penyelenggara maupun pengurus jika masih sekali lagi terdapat kekurangan. Barangkali itu, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan insyaallah yang akan disampaikan oleh Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini kami sebut dengan hormat Bapak Salmin Janidi SH MH. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih menyempatkan waktu untuk kita berkesempatan hadir di jemaah yang begini besar, masjid yang paling besar yang megah di Provinsi Maluku Utara, letaknya di ibu kota Provinsi Maluku Utara, yaitu Desa Balbar. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para sahabat,
keluarga, para tabi'in, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di yaumil qiyamah kelak, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat Nabi SAW dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang berbahagia. Pada pagi hari ini, pada detik ini, pada saat ini, kita telah meraih kemenangan. Kita telah meraih kemenangan mutlak atas segala perbuatan yang kita lakukan selama kurang lebih 29 dan bahkan ada yang 30 hari untuk menjalankan ibadah Ramadan, puasa selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, diberikan segala keringanan beban, baik beban utang, beban menghadapi keluarga, beban menghadapi atasan kita, beban menghadapi bawahan kita, beban menghadapi tetangga kita. Mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu persis bahwa di tengah-tengah kita pada hari ini ada satu sosok yang tidak menyempatkan waktunya berada di tengah-tengah kita. Siapakah sosok itu? Sosok itu adalah sang kiai kita, Gubernur Maluku Utara yang 2 periode, dan beliau meletakkan batu pertama kali untuk mendirikan masjid yang megah ini. Beliau adalah pemimpin kita, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC. Beliau adalah orang tua kita. Beliau adalah orang yang pertama menggagas untuk membangun masjid yang megah ini. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang dekat beliau bergembira ria hari ini di tempat ini. Beliau berada di tempat yang jauh. Beliau mendapatkan musibah, mendapatkan halangan yang luar biasa, yang tidak terbayangkan sebelumnya dalam benak kita. Mudah-mudahan di tempat ini kita doakan beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Ujian yang datang silih berganti, tanpa mengenal sosok, tanpa mengenal orang, tanpa mengenal jabatan, tanpa mengenal strata sosial, tanpa mengenal apakah dia itu kiai atau bukan kiai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian kepada kita semua tanpa pandang bulu. Alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, saat ini saudara-saudara masih menikmati angin segar, menghirup udara segar di pagi menjelang siang ini, untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Tapi sebagian keluarga kita, saudara-saudara kita, saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin berada di rumah, mungkin berada di tempat yang jauh, dan mungkin saja tidak menempatkan waktu untuk bisa bergembira ria bersama kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk datang di tempat ini, seraya mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahannya. Alhamdulillah kita masih kuat tenaga, kuat pikiran kita, kuat hati kita datang ke tempat ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya selaku pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam keseharian pemerintah daerah Maluku Utara belum memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di jagat raya ini. Saya atas nama pemerintah daerah
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pada pagi ini pula, Bapak Pelaksana Gubernur Maluku Utara, Bapak Insinyur Ali Yasin belum sempat hadir di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, tapi hati beliau selalu berada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna untuk kita meraih kemenangan hari ini. Saya mewakilinya dan menyampaikan ucapan hari raya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan saya ingatkan kepada para pengurus Masjid Saful Khair, jagalah fasilitas yang tersedia yang telah diberikan oleh negara. Salurkan hak-hak kepada yang berhak untuk menerimanya, agar sampai walaupun hanya sebutir padi, hanya sebutir beras, sampai pada yang berhaknya. Jangan sekali-kali salah gunakan atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. Implikasinya akan menyengsarakan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, rahmat, taufiknya, dan kita melaksanakan ibadah salat Id hari ini dalam keadaan lancar, baik, dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mohon untuk bisa menyesuaikan saf-saf yang sudah ada. Yang baru datang mohon langsung menyesuaikan karena kita akan memulai pelaksanaan dan dimulai dengan salawat. Jadi mohon segera memenuhi saf-saf yang sudah ada. Yang bertugas di belakang mungkin bisa mengarahkan jemaah untuk bisa memenuhi saf-safnya dulu, karena di belakang masih banyak yang belum duduk. Itu jemaah mohon bisa diisi lebih padat lagi karena sudah sampai ke belakang. Yang samping kanan mungkin masih kosong, bapak yang masih di belakang bisa menyesuaikan dulu di bagian kosong. Yang sebelah kiri masih ada yang kosong, di sebelah kanan juga. Yang baru masuk mohon segera. Para petugas salawat mungkin bisa bersiap-siap, baik yang di lantai utama maupun di lantai dasar. Yang ibu-ibu juga segera mempersiapkan diri untuk salawat. Kita sebentar lagi kita lihat dulu saf di sebelah kanan. Mungkin yang masih berdiri bisa langsung ke sebelah kanan dulu, supaya pada saat pelaksanaan salawat tidak merepotkan para petugas. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi insya Allah kita akan mulai di jam 8. Jadi biasanya kalau dua sholat id itu yang diakhirkan waktunya itu biasanya adalah sholat Idul Fitri. Kalau diawalkan itu biasanya sholat Idul Adha, karena setelah Idul Adha itu biasanya ada pemotongan hewan kurban. Jadi sudah jadi satu rangkaian, makanya sholat Idul Adha biasanya lebih awal. Kalau sholat Idul Fitri kita lihat dulu jemaah, kita maksimal mulainya jam 8. Baik jemaah yang di belakang mungkin langsung saf-saf yang masih kosong bisa diisi dulu. Para jemaah siapa yang datang-datang. Yang sebelah kanan itu masih ada yang kosong mungkin. Yang bisa masuk lewat pintu tengah jemaah.
biar langsung ke saf bagian kanan. Bapak-bapak yang di belakang yang baru masuk itu bisa langsung ke pintu tengah atau samping kanan saya atau samping kiri depan masjid, agar masuk langsung ke bagian kanan. Bagian kanan maksudnya bagian kanan saya. Kalau dari arah depan bagian kiri. Baik, para petugas salawat langsung bisa bersiap-siap. Kita akan mulai pelaksanaan salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة الجامعة من سنة عيد الفطر رحمكم الله الصلاة الجامعة من سنة عيد الفطر رحمكم الله الصلاة والسلام لا إله إلا الله Istaqimu wa'tadil. Saf. Minta tolong saf-saf di depan diisi karena yang belakang belum mendapatkan tempat. Jangan sampai ada ruang-ruang di depan yang masih kosong, ada celah-celah diisi sehingga jamaah yang lain terpenuhi atau dapat tempat. Insyaallah pelaksanaan sholat id ini sebagaimana sholat biasa 2 rakaat. Niatnya seperti sholat biasa, usolli sunnatan li'idil fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, untuk makmum dan imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbir, setelah takbiran ada takbir ziyadah, ada takbir tambahan. Takbir tambahannya 7 kali di luar takbiratul ihram. Kemudian di rakaat kedua setelah bangkit dari sujud, tambahan atau ziyadahnya 5 kali takbir. Sementara di celah-celah takbiran kita bisa mengisi dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau yang lebih mudah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bacaannya bisa mengikuti imam atau di rakaat pertama kita bisa menyesuaikan surat Al-A'la. Bisa juga nanti mengikuti imam yang ada. Barangkali itu, kalau sudah terisi semua, mari kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima. Stawu i'tadil. Sungguh-sungguh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
شرفا وكرما ومحابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة Allah. الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحا وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة لا شريك له شهادة يقين ومعرفة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه سيد الأنبياء والمرسلين وسائر البريات. الله والكمالات. أما بعد أيها فرح المسلمون لتوفيق فرح المسلمون بوعد ربهم بغفران ما اجترحوا من السيئات واستحلال بعضهم من بعد في الحقوق والواجبات. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pagi yang cerah ini dengan mengucapkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan lalu naik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap jam pada jam yang sama kita perbuatan jelek yang kita lakukan di atas dunia ini. Dia, yakni Allah Qadar yang lebih bagus, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Untuk melakukan kewajiban puasa, kita melaksanakan kita membaca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, dan pada saat yang sama kita juga bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dosa-dosa kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan lidah-lidah kita untuk memberikan karunia kepada kita rezeki untuk kemudian kita mampu membayar zakat sebagai kewajiban kita. Maka pagi ini Allah Subhanahu wa taala membawakan kita, menuntun kita berada di dalam Masjid Safful Khairat ini untuk kemudian kita bersimpuh kembali di hadapan kebesarannya, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salam kepada para pecinta-Mu. Muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah mendahului kami dengan iman kepadamu, ya Allah. Sampaikanlah kepada salam kepada guru-guru kami, orang tua kami, karib kerabat kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami yang sudah kembali kepadamu dan tidak dapat berkumpul. Masukkan kepada mereka kasih sayang-Mu yang menerangi kuburan mereka. Luaskanlah lubang lahat mereka, ya Allah. Menyejukkan tempat pembaringan mereka yang mengantarkan kebahagiaan ke surga mereka pada hari kiamat nanti, ya Allah. Mereka telah lebih dahulu kembali kepadamu. Ya Allah, Allahu Akbar, Allah.
Marilah kita melihat ke kiri dan ke kanan kita. Marilah kita tetangga kita, sahabat kita, dan handai taulan kita. Adakah di antara mereka yang masih bersama kita di tempat ini? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali ke yang Maha Suci? Kemanakah kedua orang tua kita yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang kepada kita? Kemanakah kakak dan adik kita yang pada lebaran yang lalu gelak tawa berbagi bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat kita yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Mereka telah mudik ke kampung yang abadi. Terimalah mereka di sisimu dengan radiyatun maradiyah. Engkau senang menyambut mereka dan mereka senang berjumpa. Gabungkanlah mereka dengan orang-orang yang engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka bersama para nabimu, para mereka semuanya sudah almarhum. Almarhum artinya orang yang disayangi. Mereka tidak dapat berlebaran bersama kami. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka berbahagia bersama kami hari ini. Tidak bisa kami undang mereka untuk berkumpul di rumah kami. Allahumma adkhil ila ahli kuburis kubur. Harumkanlah kuburan mereka dengan mewangian doa-doa kami. Sampaikanlah dalam salam kami yang tulus, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin, antum lana salaf wa insyaallah bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami dan insyaallah kami akan segera menyusul. Sesungguhnya kita semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kita semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka. Jemaah dalam salat Idul Fitri dan surah Al-Ghashiyah pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fa diceritakan keadaan manusia ketika kembali kepada Allah Subhanahu kepada kamilah mereka kembali. Kewajiban kamilah untuk mengaudit mereka, untuk memeriksa mereka. Dibacakanlah surah Al-Ghashiyah pada
Berkumpullah manusia pada hari raya ini untuk menyadarkan kita akan hari ketika mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar. Mengingatkan kepada kita bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mudik kita, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat pulang kampung kalian, pulang kampung kita semuanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala tempat manusia semua pulang kampung. Ketika tiba saatnya kita harus tetapi diperiksa dalam timbangan keadilan Allah Subhanahu kita Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menempuh cucu oleh anak Adam. Pertama, saat ketika ia menyaksikan malaikat maut. Kedua, saat ia bangun dari alam kuburnya. Dan ketiga, surga atau ia akan masuk ke dalam neraka. Itulah perjalanan mudik kita. Stasiun yang mati itu adalah pintu yang pertama. Saat malaikat maut menjemput kita, di situ si mayit akan dihadapkan kepada kekayaannya. Ia berkata, wallahi, demi Allah, dahulu aku mengumpulkan kamu, mengumpulkan harta. Qala maluhu, hartanya akan menjawab, khudh minni kafanik fakat, ambillah dariku kain akan dipertemukan dengan seluruh keluarganya. Keluarganya akan melihatnya karena si mayit tidak bisa berkata-kata lagi. Ia kemudian memandang mereka. Si mayit berkata, wallahi, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian dan memelihara kalian, keluargaku, dengan susah. Semua apa yang kamu akan berikan kepada aku hari ini, saat ini? Maka keluarganya menjawab, setelah itu ia melirik kepada amalnya dan ia beban yang berat, kewajiban-kewajiban dia apa yang kamu berikan kepada aku?
Berkata amalnya, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu pada hari kamu di bila yang mati itu seseorang yang paling harum baunya, tentang surga di ujung. Ana amalun adulullah, musuh dan paling busuk baunya. Ia membawa kabar yang menakutkan tentang neraka di akhir perjalanannya. Siapakah Anda? Siapakah kamu? Tanya mayat itu. Penjemput itu berkata, aku ini amal jelekmu. Allah ketika dibaringkan di kuburnya, dia akan bergumam kepada lubang lahatnya, hai rumah yang dipenuhi cacing, hai rumah inilah yang memang sudah aku persiapkan untukmu. Lalu apa yang telah kamu persiapkan untuk pertemuan denganku? Jawablah pertanyaan lubang kubur itu. Apa yang telah kamu persiapkan untuk bekal di dalam kuburmu? Pertanyaan itu akan kita dengar. Pertanyaan itu akan kita alami nanti, yang akan menghantam dada kita dan mengiris hati nurani kita. Itulah yang bakal kita alami ketika kita mati. Kisah ini, cerita ini adalah kisah nyata. Ini bukan kisah dongeng. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Yang yang sudah wafat mendahului kita. Kisah ini juga Wasallam yang sahih, yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah kematian seorang mukmin yang yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum, sejahtera kalian, selamatlah kalian bagi kalian, masuklah ke dalam akan menyapanya dengan mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai
Hai jiwa yang tentram, kembalilah kepada karunia Tuhanmu dengan penuh itulah orang kafir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Muka mereka dan membenci keridhaan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala hapus semua amalnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فبئس مثوى المتكبرين. Hai orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan berbuat dosa, kami tidak melakukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam. Diri karena kesombongan itu bukan pakaian kita. Kesombongan itu di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita akan mati dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ataukah dalam deraan malaikat maut? Apakah kita akan penuh dengan pasti masuk salah satu di antara yang ada dalam diri kita. Kita bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, dan semua profesi yang kita kerjakan. Itu artinya kita menghabiskan masa kemudian kita pasti mati. Pernahkah Anda
yang akan itulah mereka yang berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin, lalu di tangan-tangan mereka bergelantungan orang-orang yang pernah disakiti hatinya, orang-orang yang pernah dirampas, atau orang-orang yang pernah dizaliminya ketika ia masih hidup, mereka yang pernah disakitinya, mereka yang kata mereka, ya Allah, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Orang ini pernah dulu memfitnahku, orang ini dulu pernah memperlakukan aku. Lalu Allah Subhanahu mengambil seluruh amal sampai seluruh pahalanya habis, tetapi orang-orang yang mengadu itu seluruh dosa orang yang mengadu itu orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat zabaniyah menyeret ubun-ubun, maka Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhu berkata, bi'sal zat lil ma'ad, kalian di hari kiamat nanti adalah sesama manusia, berbuat zalim kepada manusia. Hentikan berbuat zalim kepada manusia di atas dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling baik untuk hari kiamat nanti, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Beliau menyapa penghuni kubur. Terjadi sepeninggal kalian, kata Nabi, istri-istri kalian oleh orang lain. Apakah kalian mau menceritakan apa yang kalian alami? Kemudian Rasulullah bahwa sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beragama Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Amin ya rabbal
رب العالمين. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وعلى آله وصحبه الغرار. أما بعد فيا معشر المسلمين وزمرة الصالحين اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا حليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV telah kita saksikan secara keseluruhan rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah langsung dari Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi. Tadi pada awal sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri tersebut ada beberapa sambutan yang disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Bapak Salmin Janidi. Di kesempatan ini memang tidak terlihat pimpinan daerah, yaitu pelaksana tugas dari Gubernur Maluku Utara Bapak M. Yasin Ali. Dikabarkan bahwa yang bersangkutan memang melaksanakan sholat Idul Fitri atau Lebaran di Weda, Halmahera Tengah. Baik pemirsa Gamalama TV, secara sekilas bahwa Masjid Raya Syaful Khairat ini merupakan masjid raya kebanggaan masyarakat Maluku Utara yang berada di Sofifi, Daratan Oba. Daratan Oba ini sendiri merupakan daratan yang masih menjadi administrasi dari Kota Tidore Kepulauan. Di daratan ini memang berdiri kantor-kantor pusat pemerintahan dari Provinsi Maluku Utara, termasuk kantor Gubernur Maluku Utara, kemudian ada kantor-kantor dari OPD-OPD setempat, termasuk dari gedung DPRD Provinsi Maluku Utara. Diharapkan memang Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi ini bisa menjadi salah satu pusat barometer peradaban perkembangan Islam yang ada di Maluku Utara ini. Masjid ini sendiri memang cukup panjang proses pembangunannya, yaitu dimulai pada tanggal 8 Mei 2015, tepatnya saat pelaksanaan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Setelah dilakukan peletakan batu pertama di tahun 2015, masjid ini baru selesai pada tahun 2021 dan secara resmi dilakukan pada tanggal
28 September 2022. Pada tahun itu atau pada momen tersebut sedang dilaksanakan acara nasional, yaitu STQ atau Seleksi Tilawatil Quran, yang dilaksanakan di Maluku Utara sebagai tuan rumah, dan Masjid Saful Khairat Sofifi ini menjadi pusat pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik pemirsa Gamalama TV, dengan berakhirnya rangkaian pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Raya Saful Khairat Sofifi ini, maka berakhir juga rangkaian perjumpaan kita dalam live special report event pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi di Masjid Raya Saful Khairat Sofifi. Kami kru yang bertugas di kesempatan pagi ini mohon diri dari hadapan Anda, dan tak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam yang merayakannya, terkhususkan bagi umat Muslim di Maluku Utara. Selanjutnya kami mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami kembali ke studio.